Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin kembali mendapatkan rebound dari area lower trendline potensial symmetrical triangle-nya dan kita sekarang kembali berada di range $68.000. Nah, sebenarnya beberapa waktu terakhir kita bisa katakan bahwa Bitcoin hanya cenderung ranging sideways saja, teman-teman. Tetapi ada beberapa hal di belakang layar yang menurut saya sangat menarik sedang terjadi dan itu tidak tercermin di pergerakan harga Bitcoin. Saya pengen bahas itu di hari ini dan juga tentunya dari segi price action kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,54 triliun dolar atau turun sekitar 0,09%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau itu cuman ada Bitcoin bahkan dengan kenaikan 0,64% sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 68.499 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa kita bisa mendapatkan rebound selain dari segi price action, ini juga didukung oleh data yang keluar tadi malam. Seperti yang saya sampaikan teman-teman, apabila kita melihat data GDP keluar sesuai dengan ekspektasi alias mengalami penurunan yang lumayan signifikan dari 3,4% menjadi 1,3%. Yang simpelnya berarti terlihat ada perlambatan perekonomian di Amerika Serikat. Itu adalah sesuatu yang tentunya bisa mendukung tesis bahwa The Fed bakalan segera melakukan rate cuts. Karena tentunya mereka juga nggak pengen menciptakan masalah baru, karena mungkin bersikukuh untuk tetap menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga di angka yang sangat tinggi, sampai pada akhirnya perekonomian Amerika Serikat yang harus terkorbankan. Nah, mereka nggak mau hal tersebut terjadi. Sehingga kalau kita melihat ada perlambatan ekonomi yang lumayan signifikan terjadi di Amerika Serikat, maka ada chance yang lebih besar bahwa Fed bakalan segera memikirkan untuk melakukan rate cuts. Nah, tentunya indikator yang dipakai teman-teman tidak hanya dari segi GDP, tapi juga ada unemployment dan juga ada tingkat inflasi yang bakalan kita lihat hari ini datanya. Salah satunya yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Keduanya bakalan kita lihat rilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dan berita negatifnya sebenarnya adalah ekspektasinya teman-teman, keduanya masih stay di angka yang sama. Core PCE-nya di angka 2,8, PCE Price Index-nya di angka 2,7. Nah, jika ada perubahan atau data yang keluar di sini tidak sesuai dengan ekspektasi, idealnya adalah kita mau melihat inflasi mengalami penurunan 0,1 atau 0,2% saja, saya rasa cukup untuk dapat boost market. Oke, dan kita bakal lihat data itu malam hari ini dirilis. Semoga ya core PCE-nya turun 0,1 atau 0,2 dan juga PCE-nya sama. Atau setidaknya ada salah satu yang mengalami penurunan. Itu pun harusnya sudah lebih baik daripada ekspektasi. Karena ekspektasinya untuk sekarang, teman-teman, keduanya masih stay di angka yang sama. Oke, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengejutkan terjadi nanti malam, apakah itu terjadi kenaikan atau penurunan, maka harusnya itu bisa menciptakan volatility di market. Ya, tidak kita harapkan tentunya terjadi kenaikan, karena kalau terjadi kenaikan lagi, ya tentunya The Fed kembali dilema ya, kalau misalnya mereka terlalu cepat melakukan rate cuts, itu akan kembali membuat inflasi cenderung mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya mereka tidak melakukan rate cuts, maka yang berpotensi menjadi korban adalah GDP. Jadi mereka dilema nih, mau selamatkan yang mana dulu gitu loh. Jadi idealnya kita mau melihat GDP kemarin sudah terlihat mengalami perlambatan, kita mau melihat juga tingkat inflasi mengalami penurunan. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, membahas spesifik soal Bitcoin.
Apa yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya teman-teman, bahwa di cycle sebelumnya pun ketika kita ngeretest ke area all time high, ya memang kita juga mendapatkan semacam konsolidasi teman-teman selama beberapa minggu atau berbulan-bulan bahkan. Di tahun 2016 kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini konsolidasinya dimulai kalau saya anggapnya mungkin di akhir bulan Februari hingga ke pertengahan April. Kurang lebih 2 bulan, sebelum pada akhirnya kita benar-benar breakout dan menuju ke fase price discovery. Dan ketika hal tersebut terjadi, kalian bisa melihat bahwa ini biasanya adalah fase paling menyenangkan di bull market, di mana kita mendapatkan ada fase parabolik. Nah, kalau misalnya untuk cycle kali ini teman-teman, sekali lagi, saya rasa itu baru akan terjadi jika kita bisa melihat closing weekly candle di atas 75.000, itu kemungkinan sudah menjadi saat di mana kita akan masuk ke fase price discovery dan kemungkinan kita akan mendapatkan pergerakan yang cukup signifikan ke atas. Kita bisa melihat berminggu-minggu Bitcoin mengalami apresiasi secara harga. Dan saya rasa angka 80, 90 dan juga 100 ribu dolar untuk Bitcoin itu hanya persoalan waktu saja. Oke? Dan kita juga sekarang teman-teman telah mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang. Kita anggap dari pertengahan Februari sampai sekarang. Kita sudah sekarang hampir Juni bahkan. Jadi justru lebih lama ya daripada apa yang kita lihat di cycle 2016. Dan ini juga sekali lagi yang membuat saya excited sebenarnya. Bahwa konsolidasi yang kita lihat di sini sudah cukup panjang. Dan ketika kita telah berhasil untuk menyelesaikan konsolidasinya dan kemudian masuk ke fase price discovery, maka biasanya pergerakannya bakalan sustain ke atas. Tentunya, kita juga harus melihat ada dukungan dari sisi demand untuk terus membuat Bitcoin mengalami apresiasi secara harga. Nah, salah satu sumber demand terbesar beberapa waktu belakangan tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah spot Bitcoin ETF, yang untuk sementara teman-teman masih menunjukkan indikasi yang positif. Karena selama berhari-hari terakhir kita melihat sepertinya dominan itu net flow-nya surplus. Dan untuk tanggal 30 kemarin, inflow-nya itu kurang lebih 700 Bitcoin. Mungkin angkanya tidak terlihat terlalu besar, tapi at least masih surplus teman-teman. Nah, kita bisa menelaah kenapa angkanya bisa cuma 700. Apakah demand-nya kecil? Jawabannya tidak. Kita melihat Fidelity menambahkan 1.730 Bitcoin, Bitwise 375 Bitcoin. Tetapi karena ada outflow yang cukup besar dari ARK Invest 1.450 Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita totalkan, itu menjadi surplus 700 Bitcoin. Nah sekali lagi, sangat penting juga bagi kita untuk melihat spot Bitcoin ETF ini tidak banyak yang melakukan outflow gitu ya. Sehingga kalau tidak ada outflow, semuanya inflow, walaupun mungkin angkanya tidak besar gitu ya, mungkin rata-rata cuma kontribusi 200 atau 300 Bitcoin, tapi kalau ditotalkan itu jumlahnya bisa ribuan Bitcoin surplusnya. Dengan catatan tidak ada yang outflow gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu segera kita lihat lagi. Untuk sementara ya angkanya menurut saya masih so-so aja, dibilang tinggi banget enggak. Surplusnya cuma kurang lebih 700 Bitcoin. Kita pengennya mungkin per harinya ribuan Bitcoin yang bisa diakumulasi. Sehingga itu mungkin bisa mempercepat ya penyelesaian konsolidasi kita di sekitaran area range 60.000 sampai 70.000 ini. Dan kemudian kita bakalan break ke area all time high yang baru. Dan yang menarik lagi teman-teman, ini yang saya sampaikan juga di awal video, sesuatu yang sangat menarik terjadi di belakang layar gitu ya. Stok Bitcoin yang berada di dalam exchange. Jika teman-teman perhatikan, dalam beberapa waktu belakangan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Bahkan, kalau kalian perhatikan teman-teman, ini adalah di tanggal 29 Mei sampai 30 Mei kemarin, kita mendapatkan penurunan kurang lebih 30.000 Bitcoin. Dari yang awalnya 2.905.000 Bitcoin, menjadi kurang lebih 2.869.000 Bitcoin. Artinya, dalam kurun waktu 1 hari, ada penurunan 30.000 Bitcoin yang dikeluarkan daripada exchange. Bayangkan teman-teman, Bitcoin sekarang harganya 68.000. Tapi, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange bukannya bertambah, tapi terus mengalami penurunan.
menunjukkan akumulasi terus-menerus terjadi. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah tren yang sangat-sangat positif tentunya. Semakin sedikit supply yang berada di dalam exchange, otomatis order book tidak akan terlalu tebal gitu ya. Oke, order book yang tidak terlalu tebal tentunya bisa menjadi pedang bermata dua juga ya. Karena kalau order booknya tipis, jika ada yang iseng gitu ya, orang kaya iseng, menjual dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, maka harganya bisa drop dengan sangat signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat ada orang yang membeli di spot dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, kita juga bisa melihat harga Bitcoin meroket sangat signifikan dalam waktu yang cukup singkat. Nah, berita baik berikutnya, kita tahu bahwa Bitcoin telah terkonsolidasi selama berbulan-bulan. Otomatis, jika ada orang-orang atau investor yang mau menjual di sekitaran area range di sini, harusnya semuanya udah pada jualan. Jadi yang sekarang tersisa harusnya adalah para holder dan juga yang baru mau membeli. Sehingga harusnya dari sisi supply dan demand, sedikit demand itu bakal lebih besar daripada supply. Nah, ketika demand lebih besar daripada supply, sekali lagi, dan order booknya di exchange itu sudah tipis, kita harusnya bakalan cepat atau lambat melihat Bitcoin mengalami apresiasi secara harga. Tapi ya tentunya teman-teman, yang pengen kalian lihat terjadi tentunya adalah apresiasi di chart gitu kan. Kalian nggak mau bersabar gitu. Kalian maunya hari ini juga harus naik. Nah, market itu memang adalah tempat yang sangat sulit untuk kita dapat bersabar. Karena memang selalu menguji mental gitu loh. Apalagi Bitcoin, volatility-nya sangat tinggi. Market adalah salah satu tempat yang paling baik kalau kalian mau mengasah mental kalian. Terlebih lagi kalau misalnya kalian katakan kalian ada investor gitu kan. Karena kalian harus melewati berbagai hal, terutama di tahun 2022, 2023, dimana pada saat itu kita masuk ke bear market, kalian diuji mentalnya. Seberapa tahan sih kalian gitu kan. Dan untuk kalian yang telah berhasil melalui semua itu, ya kalian memang sangat layak untuk mendapatkan rewards-nya gitu loh. Dan sekarang kita telah kembali berada di area all time high. Setelah kemarin berada di range 16.000 sampai 17.000. Kenaikannya sudah sangat signifikan, teman-teman. Nah, itulah buah dari kesabaran kalian. Nah, yang akan membedakan lagi orang yang bakal menjadi lebih kaya raya daripada orang yang mungkin akan ya lumayan kaya gitu ya, yaitu adalah holding periodnya. Kalau dia lebih tahan lagi secara mental gitu ya, dan melewati berbagai konsolidasi yang kita lihat di sini dan menunggu sampai dia ke all time high yang baru, maka gains yang dia hasilkan kemungkinan besar akan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah jualan semuanya di sini. Kenapa? Karena saya tahu pasti sebagian besar dari kalian teman-teman, walaupun ada yang invest di Bitcoin, tetapi pasti juga di portofolionya ada altcoin. Nah, ketika Bitcoin masuk ke fase price discovery, altcoin biasanya naiknya itu gila-gilaan. Itulah fase di mana kalian akan mendapatkan gains yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Kalian mungkin nggak bisa tidur karena ngeliat portofolio kalian setiap harinya meroket sangat drastis. Nah, itulah fase paling menyenangkan. Sekaligus tentunya sangat mengkhawatirkan ya. Karena kalian selalu cemas gitu. Apakah habis ini bakalan turun, habis ini bakalan turun. Ya kan? Pasti itu yang bakalan terjadi. Tapi selama kalian punya exit plan, teman-teman, harusnya kalian bakalan fine-fine saja. Dan be patient, teman-teman. Kita telah mengalami konsolidasi selama berbulan-bulan. Cepat atau lambat, kita akan siap untuk kembali break ke area all-time high yang baru. So, teman-teman, apa yang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir dari segi price action? Saya sampaikan di video kemarin bahwa saya short term itu cenderung bullish ya teman-teman. Walaupun kemarin kita sempat kembali nge-retest ke area lower trend line-nya, tapi itu kembali proven sebagai area support. Dan kita kembali bounce dari area tersebut dan nyampe ke kurang lebih 69.500 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan rejection. Tetapi perlu kalian ingat teman-teman, malam hari ini kemungkinan kita kembali akan mendapatkan volatility diakibatkan adanya data PCE Price Index yang bisa mendorong harga jauh ke atas maupun ke bawah gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ke atas ya, karena ya ekspektasinya
inflasi itu stay di angka yang sama, itu harusnya tidak akan mengubah apapun gitu ya. Cenderung mungkin saya rasa akan sedikit ke arah bullish lah. Kenapa? Karena GDP kemarin angkanya cukup rendah. Kalau inflasi stay di angka yang sama, kemarin GDP-nya mengalami pelemahan, maka secara net saya rasa harusnya masih akan sedikit ke arah bullish gitu. Akan lebih bullish lagi tentunya kalau misalnya core PCE price index kali ini juga mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya core PCE hari ini mengalami penurunan, teman-teman, saya rasa dalam waktu yang sangat singkat kita akan kembali melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area upper trend line-nya. Yang kalau kita tarik sekarang akan berada kurang lebih di range 69.800 sampai 700 lah, kurang lebih itu range-nya gitu ya. Dan kalau pada akhirnya kita berhasil untuk breakout di atas area tersebut, teman-teman, maka itu bisa menjadi awal dari kita kembali nge-retest ke area 71.500 sebagai area tahanan terakhir. Kalau kita berhasil close di atas area tersebut, saya rasa kita akan masuk ke fase price discovery. Dan teman-teman, ingat, biasanya ketika kita menyelesaikan sebuah konsolidasi dan memang sudah siap untuk ke higher high yang baru, pergerakannya itu bakalan impulsif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita konsolidasi berkepanjangan di sini. Ketika kita sudah siap, kita meroket. Konsolidasi sedikit, meroket. Sini juga sama, kita konsolidasi cukup lama. Tapi ketika kita benar-benar breakout, kita meroket ke atas. Sorry guys, ini tenggorokan saya agak nggak enak. Jadi, itulah yang saya expect juga terjadi, teman-teman, ketika Bitcoin nanti sudah siap untuk breakout ke area higher high yang baru, pergerakannya bakalan sustain ke atas. Jadi, be patient, teman-teman. Kita sedang berada kemungkinan di fase akhir dari konsolidasi ini. Untuk short term, tidak ada setup yang kemungkinan bisa kita manfaatkan lagi, selain kalau misalnya kita mendapatkan ada breakout ke salah satu arah, dan kalau misalnya kalian nekat untuk scalping, itu mungkin bisa kalian lakukan. Katakanlah breakout di sini dan kalian mau scalping, itu bebas gitu ya, tapi targetnya kemungkinan nggak bisa terlalu jauh, karena di 71.300 sampai 400 itu udah kembali ke area resistance. Kalau misalnya kalian bisa temukan setup dengan risk to reward ratio yang baik di sini, ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya stay away from the market terlebih dahulu. Ingat teman-teman, kalau misalnya kalian trading di crypto itu nggak wajib di Bitcoin ya. Altcoin juga banyak sebenarnya setupnya yang bisa kalian manfaatkan. Dan selama Bitcoin di dalam range ini sangat tidak worth it untuk kita coba ambil resikonya gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita kemungkinan masih akan bermain dalam range ini sembari menunggu teman-teman data PCE price index nanti malam dirilis. Dan saya masih expect sebenarnya kita akan kembali nge-retest ke area upper trend line-nya. Sebelum kalau misalnya kita benar-benar breakout di sini, ini akan menjadi awal dari kemungkinan higher high yang baru dan menuju ke 71.000. Kalau kita breakout, kita bisa masuk ke fase price discovery. Jadi hari ini akan sangat penting karena ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah PCE price index yang bakalan dirilis di 19.30 waktu Indonesia Barat, yang bakalan menentukan pergerakan besar Bitcoin berikutnya. Jadi, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.